Baik, izin saya mereview tadi yang punyanya Pak Indra ya, Pak Indra ya. Iya, Pak. Ya, sambil nanti kita masuk ke supaya ini pada saat nanti Bapak Ibu masuk ke unit kedua ini bisa sesuai. Ya, makasih Pak Indra ini sudah memperbaiki eh, tugasnya ya. Ini pada KUK yang pertama. Nah, Bapak dan Ibu kemarin kan yang saya minta itu adalah KUK mana yang akan dijadikan Bapak dan Ibu nanti pada saat mengajar. Ya, karena nanti ketika Bapak Ibu mengajar itu kan pasti Bapak dan Ibu akan membuat rencana sesi, gitu ya. Contoh misalnya punyanya Pak Indra, ya punya Pak Indra ternyata Pak Indra, oh saya pengen ngambil elemen satu pada KUK satu, maka yang di blok itu yang diwarnai kuning hanya ini aja nih, gitu ya. Seperti itu. Jadi misalnya elemen satu, kemudian KUK satu, maka di blok jadi warna kuning, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, ya nanti kan kemarin disampaikan bahwa ketika Bapak dan Ibu melakukan micro teaching nanti kan bentuknya Bapak Ibu ambil aspeknya adalah pengetahuan. Gitu ya. Kenapa kita ngambil aspek pengetahuan? Karena durasi waktu belajar kita, durasi Bapak Ibu mengajar itu adalah hanya 20 menit. Kan begitu. Ya, maka yang diambil itu adalah aspek pengetahuan, gitu ya. Nanti sama Bapak Ibu baru ditanya juga materi mana yang akan Bapak Ibu akan dijelaskan atau akan diajarkan kepada peserta ini, gitu ya. Misalnya saya akan menggunakan, misalnya Pak Indra akan menggunakan pakai IUK yang ketiga. Misalnya kan ini ada beberapa IUK nih Pak Indra nih, ada satu, dua, ya, tiga gitu ya, seperti itu. Nah, nanti atau empat ini ya, empat ya. Sorry, ini apa sih ini? Oh, pengetahuan ya, oke. Empat, Pak. Ada empat. Yang keempat, nanti sama Pak Indra ini juga di blok. Saya mengambilnya yang ini, gitu ya. Oh, iya. Nanti dikasih warna, warnanya kuning, seperti itu. Gitu ya. Jadi kita tahu nih, oh ternyata Pak Indra materinya adalah cara melakukan supervisi, gitu ya. Tetapi kan ketika bicara tentang materi cara melakukan supervisi ini kan ada rangkaiannya nih, ya kan? Rangkaian pertamanya dia menjelaskan terlebih dahulu ini, kemudian yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah ini, baru kan ini Pak. Kan begitu ya? Iya, Oke. betul. Nah, ini sudah kita cek nih Pak, sudah kita cek ya, sudah sesuai nih Pak seperti itu. Tapi di KUK kedua ini tadi masih ada beberapa catatan nih. Sudah saya sesuaikan tadi pagi, Pak. Coba ya? Oke, baik. Terima kasih Iya. Pak. Gitu ya. Itu baik. Jadi itu Bapak dan Ibu. Jadi cukup satu KUK yang ditandai gitu ya. Ditanya hanya ini aja nih, gitu ya. Gitu. Dan materinya adalah ini. Jadi kita tahu tuh, oh ternyata Pak Indra ngambil KUK satu, materinya adalah di materi keempat. Kan begitu. Nah, nanti yang ini nggak usah Pak, nggak usah ditanya lagi Pak. Kalau misalnya Bapak sudah ngambil jadi di KUK satu. Ya, baik, Pak. Saya perbaiki, Oke Pak. Pak. Baik. Selanjutnya saya akan masuk materi di unit yang kedua yaitu merencanakan sesi. Baik, Bapak dan Ibu, apakah slide saya ini sudah terlihat? Sudah, Pak. Terlihat, Sudah, Pak. Pak. Oke ya Pak. Oke. Baik, di unit yang kedua kita akan belajar tentang merencanakan penyajian materi pelatihan kerja. Kalau kemarin kita sudah melakukan identifikasi standar kompetensi, ya, maka hari ini kita akan merencanakan. Ini baru merencanakan. Kalau kemarin kita bikin pemetaannya, ya, materi apa yang akan kita ambil, kemudian dari mana materi tersebut diambil. Nah, dasar itulah yang hari ini kita akan pakai. Jadi, kalau matriknya itu sudah sesuai, kemudian sudah dijabarkan, ya, maka
ketika Bapak Ibu nanti menyusun sebuah rencana sesi, ya itu akan mudah. Karena kalau misalnya matriknya masih belum sesuai, maka ketika Bapak Ibu nanti membuat rencana sesi, itu pasti Bapak Ibu akan mengalami kesulitan. Jadi seluruh unit ini ada inline Bapak dan Ibu, gitu ya. Makanya kenapa kemarin saya dan Pak Leri itu menekankan, ayo apa namanya benahi dulu, bereskan dulu matrik pelatihannya, supaya nanti Bapak Ibu pada hari ini Bapak Ibu tinggal comot, comot, comot. Oke, tujuan kita hari ini adalah Bapak dan Ibu ya mampu merencanakan penyajian pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi ya yang dipilih dari program pelatihan. Jadi Bapak dan Ibu ya perencanakan penyajiannya ini hanya satu unit kompetensi yang dipilih. Kemarin kan sudah dibagi, sudah jelas tuh di matriknya. Ya, tinggal kan nanti ya pada saat Bapak dan Ibu melakukan apa namanya membuat session plan, kemudian setelah itu Bapak Ibu mengajarkan atau misalnya micro teaching, maka KUK mana yang dipakai sebagai rujukan Bapak Ibu mengambil materinya, gitu ya. Baik, hari ini kita akan mencoba bagaimana sih rencana penyajian materi pelatihan yang baik, ya. Oke, ini adalah elemen kompetensinya Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah menyusun sesi pembelajaran. Sesi pembelajaran kalau di dalam pendidikan seperti RPP lah, gitu Bapak Ibu. Jadi eh, naskah kita, ya, rencana kita, langkah-langkah kita, atau skenario pembelajaran kita itu semua tercantum di sesi pembelajaran atau dikenal dengan session plan-nya, ya. Jadi dari mulai nanti kita masuk kelas, kemudian kita melakukan pendahuluan sampai kita nanti menutup kelas itu seperti apa, semua tergambar, semua tercatat. Jadi ketika kita mengajar itu tidak keluar dari koridor yang sesuai dengan standar yang sudah dibuat. Jadi apa yang ditulis itu yang dilakukan. Oke. Yang kedua, elemen kedua adalah mempersiapkan peralatan, perlengkapan dan media yang digunakan. Makanya kemarin ketika di matrik itu ya Bapak Ibu kan juga ada ya bahannya apa yang dibutuhkan di dalam pembelajaran Bapak dan Ibu materinya, kemudian alatnya apa, media pembelajarannya apa yang dipakai, perlengkapannya apa yang dibutuhkan, gitu. Yang ketiga, Bapak Ibu juga mempersiapkan tempat dan pelatihan yang akan terlibat dalam penyajian materi. Sudah pasti ketika eh, perangkat pembelajaran sudah ada, kemudian semua bahan dan media sudah ada, tinggal kan Bapak Ibu eksekusi. Eksekusinya ini kan artinya kan berarti sudah pasti nih tempatnya ya untuk belajar itu seperti apa. Itu harus disiapkan. Ya, sehingga nanti pada saat pembelajaran itu tidak ada lagi misalnya oh, saya belum siap nih atau bagaimana. Apa ketika Bapak dan Ibu mau micro teaching kan juga harus ketika Bapak Ibu micro teaching itu misalnya Bapak Ibu merekam video, maka harus satu katanya disiapkan, kemudian Bapak mau ngajarnya di mana, karena di bentuk video maka berarti harus ada kamera yang merekam Bapak, gitu ya. Kemudian supaya suaranya juga jelas, berarti saya butuh apa, kan itu harus disiapkan. Gitu. Oke, di dalam nyusun sesi pembelajaran, ya Bapak dan Ibu, yang pertama adalah materi. Makanya tadi kan sebelum kita masuk ke materi ini, saya coba tadi feedback dulu ya. Yang tadi misalnya saya ambil untuk aspek pengetahuan, ya maka materi mana yang akan saya ambil? Yang tadi kita coba menandai dengan warna kuning itu materinya, ya. Seperti itu. Nah, kemudian ketika nanti kita sudah tahu materi mana yang mau kita pakai, ya metode apa yang mau kita pakai juga. Ya, karena ini pengetahuan nih. Jadi lihat nih di matrik itu Bapak misalnya tadi cara mengidentifikasi data APU dan PPT, gitu ya. Maka nanti metodenya di situ. Misalnya tadi Pak Indra mencantumkan, oh ternyata metode yang saya pakai itu misalnya presentasi, tanya jawab dan demonstrasi. Maka nanti itu dituangkan ke dalam sesi pembelajaran, gitu. Nah, media yang menunjang pembelajaran itu apa nih? Ya, misalnya tadi saya butuh slide presentasi, ya, supaya ada informasi tersampaikan, gitu. Atau misalnya berupa video, nanti peserta melihat,
Gitu ya. Jadi itu disiapkan. Nah, tahapannya juga sama. Ya, tahapannya berarti kan di dalam proses pembelajaran PBK, pelatihan berbasis kompetensi, itu ada 4 tahapan mengajar. Ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Setelah itu kita buat rencana sesinya. Jadi rencana sesi itu dari dalam bentuk SMK-nya. Nah, di 3 kegiatan inilah yang harus Bapak Ibu buat sebelum Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, ya, ini yang pertama adalah kita melakukan identifikasi materi pelatihan. Ya, makanya kenapa kemarin kita tanya materi pelatihan itu didapat dari mana? Kalau misalnya ada yang bertanya seperti itu, maka yang harus bisa kita jawab adalah bahwa materi pelatihan itu diperoleh dari yang namanya KUK, kan begitu? Ya, KUK dapat dari mana, gitu? KUK didapat dari elemen kompetensi. Elemen kompetensi dapat dari mana? Dari unit kompetensi. Oke, sekarang saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Kalau kemarin Pak Leri sudah menjelaskan tuh, ya, di dalam eh, SKKNI, ya, itu ada berapa komponen, ya, atau format yang di dalamnya membentuk sebuah SKKNI. Ada yang bisa bantu jawab? 7 ya Pak. 7. Apa saja Pak Rehan? Kode unit, judul unit, Oke, deskripsi unit, elemen ya. kompetensi, KUK, kemudian batasan variabel dan panduan penilaian. Oke, baik. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi 7 komponen yang membentuk SKKNI itu, yang pertama adalah kode unit, kemudian judul unitnya apa, ya, kemudian deskripsi unitnya apa, kemudian elemen kompetensinya apa, KUK, gitu ya, batasan variabel dan panduan penilaian. Itu yang nanti Bapak Ibu harus pakai, kan begitu. Jadi nanti di rencana sesi pun itu juga harus dituangkan, gitu. Makanya kenapa kemarin di Patrick itu kan harus harus detail tuh, kode unit juga harus ada, kemudian unit kompetensinya apa, judulnya apa sebagainya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Baik. Nah, dari beberapa KUK ini, ya, Bapak dan Ibu ketika nanti menyampaikan itu kan hanya diminta hanya 1 KUK saja. Ya, meskipun Bapak Ibu di dalam membuat materi itu 1 unit kompetensi, tetapi di dalam nanti prakteknya, micro teachingnya, Bapak Ibu hanya mengambil 1 KUK. Gitu ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, tadi kan sudah jelas ya, materinya dapat dari mana, KUK. Oke, sekarang kita tentukan juga, ya, metode dan media pembelajaran seperti apa nih. Kemarin juga kan Bapak dan Ibu sudah dicantumkan tuh ada di dalam matriknya ya. Media pembelajarannya diantaranya ada semacam misalnya ada laptop, ada LCD proyektor, ada remote control atau LCD screen. Ya, ini media pembelajarannya nih. Ya, metodenya ya sudah pasti Bapak Ibu kemarin cantum ada yang namanya presentasi, kemudian demonstrasi dan simulasi. Seperti itu. Nah, kalau demonstrasi ini siapa yang mengerjakan nih Bapak Ibu? Siapa yang melakukan? Instruktur. Struktur. Bedanya demonstrasi dengan simulasi apa, Pak? Bapak Ibu? Kalau demonstrasi Simulasi, instruktur yang mencontohkan ya. Kalau simulasi ya, instruktur dengan peserta barengan kayaknya Pak. Oke, betul ya. Jadi kalau demonstrasi itu strukturnya mencontohkan ya. Seperti itu. Baik. Nah, tahapan dalam menyusun rencana sesi, Bapak dan Ibu, ya. Yang pertama adalah pasti Bapak dan Ibu di lembaganya masing-masing, ya, itu punya program pelatihannya. Ya. Nah, program pelatihan ini kan terdiri dari kurikulum dan silabus. Nah, kurikulum dan silabus ini, ya, biasanya ada beberapa paket-paket atau isian yang disebut dengan standar kompetensi, gitu, ya. Nah,
standar kompetensi yang dipakai apa? Seperti ini yang penting kita hari ini Bapak Ibu belajar ya. Kita menggunakan pakai standar kompetensi SPPUR ya, tapi non bank gitu ya. Nah, setelah itu kan baru Bapak Ibu ngebedah tuh ya. Udah kemudian diperinci lagi ya dalam bentuk matrik ya. Nah, baru setelah itu Bapak Ibu menetapkan mata atau materi atau topik pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, materi ini kan sudah lepas, nggak lepas tuh Bapak Ibu dari sebuah standar kompetensi yang Bapak Ibu ambil. Nah, setelah itu baru Bapak dan Ibu ya merancang sesi pembelajaran. Nah, di rancangan sesi pembelajaran ini Bapak dan Ibu kan sudah pasti tuh menganalisa materinya apa sih. Seperti kemarin tuh, ya seperti yang tadi pagi punyanya contohnya Pak Indra gitu ya. Kan nggak langsung ujung-ujung misalnya melakukan supervisi ya data APU dan PPT. Pasti kan dijelaskan terlebih dahulu tuh, ya kan? Apa namanya definisi data itu seperti apa, kemudian jenis-jenis data APU sama PPT apa, kemudian perbedaannya data APU dan PPT apa. Baru setelah itu kan baru apa namanya melakukan supervisi seperti apa langkah-langkahnya. Kan begitu. Ya, berarti kan dijabarkan di situ itu. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu kan baru tuh ya mempersiapkan nih. Nah, kira-kira kalau kalau misalnya saya atau Bapak Ibu misalnya mengajarnya dalam bentuk pengetahuan, berarti kan yang diajarkan itu adalah berupa teoritis, ya. Maka yang bekerja itu ya kognitifnya seperti itu. Maka apa yang kita butuhkan, ya? Karena bisa jadi ketika pembelajaran itu kan, ya mungkin hari ini atau siang ini saya berupa eh, teori atau pengetahuan. Nanti siang saya akan masuk ke materi tentang prakteknya seperti itu. Maka itu menjadi satu kesatuan. Ya. Nah, setelah itu berarti kan sudah harus jelas tuh ya kira-kira bahan yang dibutuhkannya apa, kemudian medianya apa, ya. Setelah itu baru kita mengorganisasikan dengan belajar sesuai dengan situasi pembelajarannya. Berarti kan ruang kelasnya, pesertanya disiapkan. Seperti hari ini nih, ya pagi ini, ya. Saya misalnya sudah menyiapkan nih presentasinya, maka saya akan mengorganisasikan tadi misalnya peserta sudah kumpul terlebih dahulu, ya kemudian apa namanya saya menyampaikan materinya, ya kemudian ada rekan pesertanya yang sebagainya. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Oke ya, Bapak Ibu kita lanjut ya. Nah, di dalam tuh rencana pembelajaran ini ada 10 poin yang harus Bapak Ibu pahami. Yang pertama adalah judul pembelajaran, yang kedua ada tujuannya, kemudian metode yang dipakainya apa, medianya yang akan digunakan seperti apa, baru ini ada pendahuluan, ya, pendahuluan, penyajian, kesimpulan, aplikasi, evaluasi dan penutup. Ini harus urut, ya. Nah, ketika kita mengajar, maka sebetulnya yang dimulai itu dari mulai poin 5 ya sampai dengan poin 9 sebetulnya ini. Gitu ya. Nah, poin 5 dan 9 ini seperti apa? Nanti kita lihat ya di dalam sebuah rencana sesinya. Itu akan kita jabarkan lebih detail lagi ya. Jadi langkah pertama pendahuluan nggak boleh tuh loncat gitu atau misalnya pindah. Ya, jadi harus urut gitu. Jadi Bapak Ibu mengajar, udah pasti tuh pembuatannya pendahulunya ngapain dulu sih? Misalnya memberikan cek kehadiran siapa yang tidak hadir hari ini, ya, atau misalnya menjelaskan roadmap-nya seperti itu ya. Tuh. Baru setelah itu kita baru menyajikan materinya, ya ada penyajian. Nah, penyajian setelah kita menyajikan kita simpulkan nih, gitu ya. Jadi sebenarnya kesimpulan itu maksudnya dalam sebuah penyajian. Nah, setelah itu baru aplikasinya. Dan setelah aplikasi harus ada evaluasi. Ini adalah proses Bapak Ibu melakukan proses rencana pembelajaran. Nah, di dalam PBK ya kita gunakan ini teorinya Herbatian ya bahwa Kemnaker itu menggunakan teorinya Herbatian itu menggunakan 4 langkah mengajar atau 4 tahap mengajar. Yang pertama ada pendahuluan. Ya. Tadi misalnya pendahuluan kita misalnya nanti menjelaskan terlebih dahulu melakukan persepsinya gitu ya atau misalnya mengulas materi sebelumnya gitu ya. Yang kedua adalah penyajian. Baru kita sajikan nih materi hari ini nih, seperti hari ini, gitu ya. Hari ini kita akan belajar tentang misalnya merencanakan sesi. Ini penyajian. Ya, kita ulas, kita bahas baginya kita sampaikan pada peserta. Setelah itu apa? Ya, kita simpulkan gitu.
Di dalam penyajian itu kita simpulkan, oke, berarti setelah ini ya kita simpulkan, ya yang disimpulkan itu adalah garis besar atau poin-poin yang ada dari yang kita jabarkan di penyajian. Nah, setelah itu baru diaplikasikan. Aplikasi ini adalah proses penguatan, ya, penguatan dan pembenaran terhadap apa yang mereka peroleh dari instrukturnya. Nanti yang keempat adalah evaluasi. Ya, evaluasi itu dalam bentuk tadi misalnya dalam bentuk misalnya soal tanya jawab dan sebagainya. Gitu ya. Jadi 4 tahap mengajar, yang pertama adalah pendahuluan, kedua penyajian, ketiga aplikasi, yang keempat adalah evaluasi. Oke, Bapak dan Ibu, ya, ini kita mencoba membandingkan ya 4 tahap mengajar ya di dalam misalnya ranahnya pendidikan dan tenaga kerja atau pelatihan. Kalau di pendidikan ya sama ada pendahuluan juga, tapi ya porsinya isi atau penyajian itu lebih banyak. Dia tidak ada yang namanya aplikasi. Ya. Tapi bedanya kalau misalnya di tenaga kerja atau di PBK, Bapak dan Ibu yang saat ini Bapak Ibu belajar, ya, aplikasi itu lebih banyak. Ya, penyajian itu nggak terlalu banyak. Karena nanti Bapak Ibu ketika membuat sebuah rencana sesi dan nanti dituangkan dalam bentuk step presentasi, maka yang paling banyak itu sebetulnya nanti di aplikasinya. Jadi penyajiannya dalam bentuk presentasi itu jangan terlalu banyak. Seperti itu. Ya. Jadi aplikasi ini untuk kita mengukur nih sejauh mana sih peserta itu telah memahami apa yang kita berikan. Dengan cara apa? Tadi melemparkan misalnya pertanyaan-pertanyaan kepada peserta. Ya. Dalam hal untuk tadi ya supaya terjadinya kompetisi yang positif. Seperti itu. Nah, di aplikasi inilah proses tanya jawabnya antara misalnya instruktur dengan peserta atau peserta lain membenarkan atau instruktur juga membenarkan terhadap jawaban yang diperoleh dari peserta. Seperti itu. Gitu ya. Nah, di aplikasi ini sifat pertanyaannya atau soalnya ini terbuka. Gitu. Ya, jadi soalnya dilempar dan dijawab oleh bersama-sama. Tapi kalau di bagian evaluasi, Bapak Ibu itu soalnya berbeda. Gitu. Soalnya tertutup. Ya, kenapa? Karena yang tahu jawaban hanya kita saja. Seperti itu. Itu bedanya ya. Jadi aplikasi dengan evaluasi seperti itu. Jadi sama-sama kita memberikan soal di aplikasi dan evaluasi, tetapi perbedaannya tadi, kalau di aplikasi ya, semua pertanyaannya ya dan jawabannya semua peserta tahu. Tapi ketika evaluasi ya jawaban hanya instruktur yang tahu kunci jawabannya di situ. Makanya kenapa Bapak dan Ibu ada semacam Bapak Ibu bikin yang namanya soal dan kunci jawaban. Gitu ya. Nah, ketika Bapak dan Ibu membuat sebuah rencana sesi, ya, maka tadi kan jelas tuh, ya, ada judulnya apa, kemudian tujuannya apa gitu. Ya, nah tujuan ini bisa kita gunakan pakai menggunakan rumusan SMART, spesifik, terukur, dapat dikerjakan atau realistis atau memiliki batas tertentu. Ya, kita bisa gunakan pakai SMART atau ya kita juga bisa menggunakan pakai konsepnya dalam merumuskan tujuan itu menggunakan pakai konsepnya ABCD. Audien berarti kan peserta, behaviornya seperti apa, kondisi seperti apa, dan degree seperti apa. Gitu ya. Contoh, ya, ketika Bapak Ibu nanti rencana sesi itu kan pasti Bapak Ibu membuat sebuah tujuan. Ya. Contoh di sini ada sebuah materi misalnya adalah pelatih olahraga lari cepat memberikan belajar tentang melakukan lari cepat. Maka tujuan yang dapat Bapak Ibu buat ya setelah mengikuti pembelajaran ini peserta pelatihan. Nah, berarti peserta ini adalah sebagai audiens A. Ya. Melakukan lari cepat. Nah, melakukan ya berarti itu adalah behavior. Ya, di lapangan lari Gressel dengan menggunakan sepatu lari, berarti dia sebagai kondisinya. Ya, dengan waktu paling tidak 13 detik dalam jarak 10. Nah, itu ya. Nah, di sini ya ada dijelaskan nih, ciri-ciri ketika Bapak Ibu membuat sebuah tujuan bedanya A, B, C, D, jelas ya. Kalau A tadi sudah pasti tuh. Kalau A itu menyasar kepada peserta, audiennya, ya. Kalau B itu ya, berarti di awal dan kata kerja aktif. Gitu. Kalau C-nya ya ada kata di atau berdasarkan ya atau sesuai.
Kalau D, degree-nya, ya kondisinya atau kriterianya misalnya standar atau SOP atau batasan waktu, gitu ya. Nanti Bapak Ibu ketika membuat tujuan seperti itu, ya gunakan pakai seperti ini. Baik, selanjutnya adalah Bapak Ibu juga setelah tadi membuat tujuan, ya harus juga bisa menuangkan eh, bahan, alat dan kelengkapan media pembelajaran yang ada di rencana sesi. Makanya yang ada di dalam matrik itu Bapak Ibu tinggal dituangkan saja ke situ, ke dalam rencana sesinya. Ya. Tetapi nggak lepas Bapak Ibu, ya identifikasi ya terhadap materinya, karena bisa jadi nih, bisa jadi ya materi satu dengan materi dua kebutuhan alatnya berbeda, ya media yang juga dipakai juga berbeda, kan nggak mungkin sama seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu sudah pasti mengidentifikasi, disusun dan disiapkan seperti itu. Jadi setelah disiapkan, baru tuh Bapak Ibu ketika mau mengajar sudah ada. Ya. Seperti kemarin, ya kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya di perusahaan atau misalnya di pemerintahan gitu, itu sebenarnya sudah pasti. Karena ketika Bapak Ibu apa namanya mengajar, ya itu nggak lepas dari kebutuhan anggaran, gitu ya. Bagaimana sih tadi ketika kita mau ngajar, gitu ya, kemudian kita menyampaikan itu apa namanya satu hari H-1 sebelumnya, ya kita serahkan kepada bagian umumnya atau bagian tata usahanya. Pak, ini saya untuk mengajar untuk minggu ini saya butuh ini sebagainya. Nah, bisa kita bayangkan, deh, bahannya ternyata tidak siap. Maka apa yang terjadi gitu. Contoh seperti ini, Bapak Ibu kita hari ini mengajar nih pakainya Zoom. Ternyata Zoom-nya kita nggak siap nih. Ternyata Zoom-nya tuh apa namanya sudah expire, belum diperpanjang. Gitu. Ini akan merugikan kita juga seperti itu. Jadi sudah pasti kenapa di dalam apa namanya matrik itu harus tergambarkan ya karena ini menyangkut nanti ke depannya dengan penggunaan anggaran. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal diidentifikasi ya kira-kira mana yang sudah siap ya dari kesiapan kita ketika kita mau mengajar ya, lesson plan-nya, handout-nya dan sebagainya ya. Nah, di dalam perlengkapan pembelajaran Bapak dan Ibu ya, ada 4 poin yang kita coba rangkum. Di sini ada alat bantunya, ya, alat peraganya, multimedianya dan sarananya. Alat bantunya udah pasti. Ya, misalnya saya butuh apa namanya laser point. Ya, alat peraganya tadi misalnya saya menggunakan tadi bicara tentang melakukan supervisi data APU dan PPT, maka saya harus menggunakan pakai job sheet-nya. Job sheet seperti apa? Nah, seperti itu. Kemudian multimedia, oh saya butuh yang namanya ketika ini saya mau presentasi, maka saya butuh yang namanya LCD proyektor. Seperti itu. Sarana belajarnya sudah pasti kita siapkan, meja, kursi dan sebagainya. Gitu ya, atau komputer atau laptop sebagainya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita mempersiapkan tempat pelatihan, maka kita cek dulu. Ya, kalau misalnya pelatihannya, misalnya Bapak Ibu, kita kan sering ya terjadi ya pelatihan misalnya di hotel gitu, sama seperti kami ketika itu dari misalnya dari kementerian mengadakan pelatihan untuk minta pada kami Pak kita pelatihannya ini pernah kejadian nih kemarin tuh rencana pelatihannya di kantor misalnya seperti itu terus tiba-tiba dari pihak kantornya meminta oh jangan Pak nggak jadi Pak nggak apa tempat pelatihannya nggak di sini ya karena kita butuh tempat yang berbeda karena ruangannya dipakai ya ternyata itu pindah ya minta pindahnya di hotel gitu nah maka hotel pun juga harus menyiapkan tuh. Jangan sampai ketika kita sudah besoknya mau ngajar, ternyata nggak siap. Contoh misalnya, oh ternyata LCD-nya kok buram Pak, gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya pakai mic, oh mic-nya kok nggak ini Pak, gitu. Atau ada nggak ketika saya mengajar itu saya butuh yang namanya laser point, seperti itu. Nah ini ya, jadi kita juga mempersiapkan. Kemudian posisi itu juga harus diatur ya supaya dia nyaman gitu ya. Ketika dia duduk ya apalagi misalnya pelatihannya dari pagi sampai dengan sore itu juga harus kita kenyamanan gitu ini. Ya, apalagi kalau misalnya bentuknya letter U gitu ini. Ya, sedangkan si strukturnya itu dia posisinya di tengah-tengah gitu ini. Kita bisa bayangkan kalau dia posisinya berada pada letter U ya, maka bisa jadi si peserta itu akan ketika dia ingin ketika dia belajar dia akan terus memperhatikan instrukturnya dengan cara menoleh gitu ya menoleh berjam-jam itu kayak kira udah pasti tuh si peserta dia akan pegel juga gitu ya maka juga kita harus kita siapkan ya. Jadi kita siapkan
kenyamanan dari peserta itu sendiri. Nah, ini contoh, ya, contoh. Ya, ini adalah contoh-contoh lingkungan pembelajaran yang harus kita siapkan. Ya, kalau misalnya di tempat Bapak Ibu ada ruang teorinya, mau seperti apa? Kalau ada ruang prakteknya, mau seperti apa? Atau di labnya seperti apa? Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah mengorganisasikan lingkungan pembelajaran. Ya, siapa di sini yang termasuk dalam organisasi lingkungan pembelajaran? Yang pertama adalah rencana pelatihan dikomunikasikan. Kepada siapa ini, Bapak dan Ibu? Kalau rencana pelatihan dikomunikasikan, Serta, kemana Pak? peserta bukannya Pak. Serta. Oke, ada lagi? Ada lagi? Biasanya sebelum peserta ke siapa dulu Pak? Panitia mungkin. Instansi terkait. Ya, panitia atau Fasilitas instansi terkait. fasilitas mau digunakan, Pak? Fasilitator. Berarti kan bisa jadi bagian tata usahanya atau bagian akademiknya ya Pak? Ya, ya, ya. Seperti itu ya. Atau misalnya kalau saya pakai ruangan lab, maka laborannya gitu kan ya gitu Pak. Ya, ya, Dikomunikasikan. betul. Nah, apa yang dikomunikasikan? Satu, yang pertama adalah jadwalnya kan? Kan begitu. Saya mau pakai ruangan ini nih, maka tolong di-free-kan atau misalnya jangan dipakai. Kita bisa bayangkan kalau misalnya ya jadwalnya sudah ada, tapi kita nggak komunikasikan. Tiba-tiba hari hanya kita mau pakai, ternyata ada yang pakai juga gitu. Wah itu lucu juga itu, ya. Makanya terjadi si peserta ya tadi gitu, nggak apa namanya akan terjadi tidak kondusif gitu ya. Nah, yang kedua adalah materinya, ya. Kan pasti ketika Bapak dan Ibu materinya apa, pasti si media itu akan menyesuaikan. Gitu ya. Jadi pastikan ya ketika Bapak dan Ibu melakukan pelatihan, organisasikan terlebih dahulu lingkungan pembelajarannya. Tadi misalnya komunikasikan pada pihak yang terkait, ya. Misalnya kalau ruangan teori, maka bagian yang teori siapa nih? Atau bagian labnya siapa nih? Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, ya di dalam lingkungan pembelajaran ada dua hal utama lingkungan pembelajaran. Yang pertama adalah fisik dan sosial. Ya, fisik itu contoh misalnya ruang kelasnya seperti apa, kira-kira nyaman apa enggak gitu. Seperti itu. Kemudian juga kita ada nggak gitu kalau misalnya ada pelatihan yang pesertanya disabilitas gitu. Ya, kita kan juga harus menyiapkan tuh. Nggak mungkin kita memukul rata bahwa peserta ini ya yang disabilitas harus mengikuti seperti yang normal, kan nggak bisa seperti itu. Jadi kita juga siapkan. Ya, kalau ini terjadi ada peserta juga yang memiliki secara disabilitasnya kurang baik. Gitu. Oke, Bapak dan Ibu, ya ketika Bapak dan Ibu mengajar, ya maka proses pembelajaran ini harus kita lakukan. Yang pertama adalah kurangi kepadatan di tempat aula. Makanya kenapa di PBK itu, ya di kami itu biasanya dari Kementerian Kerja biasanya kalau pelatihan itu ya peserta maksimal itu hanya 20 orang atau 16 orang seperti itu. Kenapa gitu? Karena tadi ya supaya tidak terjadi kepadatan. Kita bisa bayangkan satu kelas itu atau misalnya dulu kalau misalnya kita di pendidikan formal itu ada sekitar 32 orang gitu. Ya, itu kan padat sekali gitu. Sudah gitu ruangannya tidak memungkinkan. Cuacanya panas gitu ya. Kemudian pastikan juga ya instruktur ya dapat mudah mengakses peserta. Jadi kalau misalnya ada peserta bertanya gitu, maka instruktur bisa mendekati dengan mudah, tidak terhalang karena kursi dan sebagainya. Kemudian materi pengajaran dan perlengkapan anak-anak itu mudah diakses. Jadi ini materinya Bapak Ibu mudah diakses. Misalnya ya materinya bisa diakses misalnya melalui Google Drive atau GCR gitu ya. Kemudian pastikan siswa dapat dengan mudah melihat semua presentasi kelas. Ya, biasanya kan ada kelas tuh yang terhalang oleh pilar gitu. Nah, Bapak Ibu harus bisa misalnya itu. Ini gimana supaya peserta yang di samping pilar itu juga terlihat. Karena ada begitu ya. Nah, ini. Nah, pastikan Bapak dan Ibu ya, ketika Bapak Ibu ada media pendukungnya ya, ada audio, video ya atau multimedia berbasis komputer dan sebagainya. Ketika Bapak Ibu mengajar pun juga sama gitu. Ya, pastikan tatapan mata Bapak dan Ibu itu ke semua peserta, jangan ke salah satu peserta saja gitu.
Karena bisa jadi kalau misalnya hanya ke satu peserta gitu, apalagi kalau misalnya Bapak yang ngajarnya Bapak sebagai pengajar, kemudian ternyata ada peserta Bapak hanya melihatnya ke sana gitu. Ya, itu akan beda tuh Pak nanti Pak. Seperti itu. Jadi pasti ketetapan matanya itu mengeliling semuanya Pak gitu. Kan begitu ya. Nanti kan kalau misalnya sadar si Bapak itu ngeliatin saya terus gitu. Padahal sih enggak gitu. Memang lagi fokus ke sana kan begitu. Tapi kan ya bisa jadi tanggapan orang itu beda Pak gitu. Jadi kesimpulannya adalah ya di dalam ketika kita merencanakan penyajian materi ya yang perlu diperhatikan adalah 4 hal, yaitu materinya, metodenya, medianya, dan lingkungan pembelajarannya. Gitu ya. Nah, materinya Bapak sudah dapatkan, ada di matrik, metodenya juga ada, ya, medianya juga sudah disiapkan. Gitu ya. Baik, kita akan coba ya Pak, gitu. Kita akan coba bedah, ya. Di sini kan tugasnya Bapak Ibu adalah membuat rencana sesi pembelajaran. Ya. Kedua adalah lembar informasi, yang ketiga adalah soal evaluasi. Nah, kalau lembar informasi ini kan sebetulnya adalah modul kecil, ya, modul kecil apa yang Bapak sampaikan di dalam pembelajaran kan begitu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu di dalam lembar informasi itu buatlah seperti modul kecil. Seperti tadi misalnya, ya, materi tentang melakukan supervisi, ya, data APU dan PPT. Maka pasti kan diawali dengan definisi data, maka dijelaskan di lembar informasi. Kemudian jenis-jenis data APU dan PPT dijelaskan di lembar informasi. Gitu. Penjelasannya di situ. Gitu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Kita akan coba praktekkan ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik. Bapak Ibu, saya izin tadi saya mencoba mengambil punyanya Pak Indra ya. Tadi saya coba ini mengaktualisasinya, mendelivery informasi yang ada di matriknya punya Pak Indra. Oke, baik. Misalnya gini, ya Pak Indra mengambil, ya ini kan Bapak Ibu sudah dapat ya template-nya ya, session plan ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Yang pertama adalah di sini di rencana sesi, ya nama pelatihannya apa? Misalnya saya buat nama pelatihannya sistem transfer dana misalnya. Ya. Nah, kode unit yang dipakai apa? Ini saya ngambil dari matrik ya, seperti itu. Oke, saya ambil dari matrik seperti ini. Ini saya copy. Ya, ini saya copy. Materinya belum berubah Pak ya? Apa di tempat saya aja Pak? Belum muncul. Kenapa? Ya. Ya, materinya belum muncul, Pak. Oh, sorry, Masih. Pak. Iya. Sebentar, Pak. Oke, sudah terlihat ya, Pak? Sudah. Sudah, Pak. Oke. Baik, Pak. Ini saya ulang lagi, Pak. Misalnya nama pelatihannya adalah sistem transfer dana. Gitu ya. Kemudian kode unitnya, ini saya ambil dari matriks. Maka nanti kita Bapak Ibu membuat session plan, dibuka nih, ya ada 2. Satu matriknya, satu rencana sesi. Jadi disandingkan supaya Bapak Ibu mudah. Ya. Saya ambil nih, ini saya ambil contoh punya Pak Indra nih. Ya, saya ambil kode unitnya, saya pindah ke sini. Gitu ya. Kemudian ya, judul unitnya juga saya ambil di sini. Nih. Ya, saya copy, ya, saya pastekan ke sini. Gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini kan elemen kompetensi 1 ya, maka yang saya ambil adalah ini, ya, elemen kompetensi 1, yaitu melakukan supervisi penerapan prosedur APU. Ini diambil dari sini, ya. Kemudian kejuruannya itu kan kita bicara tentang SPPUR ya, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Ya. Oke, kita anggap ini adalah penyajian pertama nih, ya, karena ini di elemen pertama, gitu ya. Waktunya Bapak dan Ibu kan kemarin sudah dikasih tahu 20 menit ya. Kemudian KUK-nya mana yang dipakai? Ini yang saya pakai. Ya, KUK 1.1. Ya, KUK 1.1 dia berbunyi
data APU dan PPT transaksi. Jadi apa yang ada di sini semua tinggal tarik aja ke sini, copy pastekan. Jangan ada yang dikurangin, jangan ada yang dilebihkan. Jadi sama, ya seperti itu. Nah, setelah itu baru judulnya, ya. Judul itu diambil dari materi, ya. Tadi, ya saya tanya di sini nih. Materinya adalah saya ini, ya. Yang terakhir ya Pak ya, Ya, umumnya saya Pak ambil ya. ini. Contoh ini Bapak Ibu ya. Cara melakukan supervisi data APU dan PPT transaksi ini ya, saya ambil dari sini Pak. Gitu ya Pak. Dani, Nah, berarti satu materi itu satu session plan ya? betul Pak, Oh. betul. Oke, ada lagi yang mau tanyakan Bapak, Ibu? Lanjut ya Pak. Iya. Oke, selanjutnya kita diminta membuat tujuan. Tadi kan tujuan udah jelas ya. Kita ada rumusnya itu, ya. Audiennya siapa, gitu ya. Nah ini saya coba tadi merumuskan nih, ya. Saya coba rumuskan, ya. Saya membuat, ya, mau buat tujuan, ya, dari judul ini, cara melakukan supervisi, ya, data APU dan PPT transaksi transfer dana sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, ini saya bikin nih, ya. Maka harus tentukan dulu nih, audiennya apa nih? Oke, audien berarti peserta, ya, kompeten ya, karena kita ini pelatihan berbasis kompetensi, maka sudah pasti kita berharap setiap peserta selesai dalam satu sesi dia kompeten, gitu ya. Jadi ini audiennya adalah peserta, gitu ya, peserta kompeten. Kemudian behaviornya kan tadi sudah jelas tuh, diawali dengan kata gitu ya, melakukan supervisi data APU dan PPT, gitu ya. Kondisi seperti apa? Tadi kan kondisi berisi tentang standar, ya, atau berdasarkan gitu ya. Ya, ini saya bikin sesuai standar. Ya, degree-nya, ya. Nah, ini targetnya apa nih? Misalnya sesuai standar apa nih? Standar di lembaga non-bank. Gitu. Jadi saya gabungkan sini, ya. Sehingga menjadi sebuah kata, ya. Setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta kompeten melakukan supervisi data APU dan PPT sesuai standar di lembaga non-bank. Gitu ya. Ini tujuannya. Ini sudah memenuhi aspek ABCD. Gitu ya. Nah, kemudian metode ngajarnya apa? Oke, kita lihat lagi di sini. Ya, kita tuangkan. Kita tuangkan yang ada di matriknya. Ya, ini di matriknya Pak Indra. Pak Indra mengambil, ya, tentang metodenya itu adalah karena ini pengetahuan, ya, kita masukin semuanya di sini. Ada ceramah bergambar, ada nggak di sini ceramah bergambar? Ya, gitu. Atau presentasi sama aja, gitu ya. Ada tanya jawab dan demonstrasi, masukin sini, gitu ya. Kemudian alat peraganya apa nih? Nah, di sini saya masukin kamera, laptop, sama slide presentasi. Kenapa kamera? Karena kan Bapak Ibu nanti kan merekam, ya kan? Bapak Ibu kan nanti merekam, membuat micro teaching ya, seperti itu. Kemudian kalau Bapak Ibu ketika nanti mengajar kan butuh laptop tuh, ya kan? Sama nanti slide presentasi, ya, sama tambah satu lagi sini LCD proyektor, misalnya seperti itu, gitu ya. Nah, setelah itu baru, ya, masuk ke sini nih. Ini template-nya sebelum sudah disiapkan semua nih, ya. Bapak Ibu mau ditambahkan boleh, dikurangi kalau bisa jangan, seperti itu, ya. Kemudian sini persiapan ruang kelas, alat peraga, mental dan fisik. Maka nanti Bapak Ibu ketika mau mengajar pastikan Bapak Ibu siapkan dulu ruang kelasnya, alat peraganya disiapkan, gitu ya. Nah, baru masuk sini nih, ya. Tadi yang saya katakan tuh, pendahuluan. Pendahuluan itu, ya, terdiri dari memperkenalkan diri. Kemarin tuh contoh seperti Pak Leri mengenalkan, ya, pada saat pendahuluan tuh namanya siapa, kemudian dia apa sebagainya, seperti itu ya. Setelah itu melakukan absensi atau melakukan presensi. Siapa nih hari ini tidak hadir? Kan begitu ya. Karena Bapak dan Ibu ini durasi sangat cepat, jadi ketika nanti absensi, ketika nanti mengajar sebuah micro teaching, ada misalnya 4 atau 5 peserta, nggak usah disebutin satu-satu, tinggal dipakai aja gitu. Siapa nih hari ini tidak hadir, gitu ya. Kemudian menjelaskan safety induction-nya, ya, keselamatan kerjanya. Misalnya di dalam ruang kelasnya nih, ya, tanya gitu. Ya, apakah ruangan ini suhunya misalnya kalau dia pakai AC ya sangat dingin atau misalnya kurang dingin atau bagaimana gitu ya.
kemudian dia ada persepsi, kemudian memperkenalkan judul pelatihannya, menjelaskan roadmap-nya, menjelaskan tujuan dan manfaat belajarnya. Gitu ya. Jadi kalau tujuan itu adalah proses di mana kita mesti belajar, tapi kalau manfaat setelah dia belajar tuh dia bisa apa gitu, bisa ngapain itu. Gitu ya. Nah, ini durasinya kan ini sudah kita atur tak bikin 4 menit nih seperti itu. Ya, masuk ke dalam penyajian. Nah, ini ya, nanti ya, ini masukin nih. Misalnya contoh di sini misalnya saya masukkan yang pertama adalah ya. Contoh sini adalah jenis-jenis data APU gitu ya. Jenis data APU dan PPT transaksi transfer dana. Gitu ya. Nanti di sini ya berarti instruktur menjelaskan ya jenis-jenis data APU dan PPT, atau misalnya pertama kali misalnya penjelasan ya definisi ya, definisi data APU itu apa, PPT itu apa, silakan. Nanti gitu dikembangkan aja ya Pak. Dan transaksi transfer dana. Gitu. Kemudian yang kedua adalah Dani, mohon maaf. ada dua nih Pak. Berarti Ini harus materi ini menjadi subpokok bahasan ya di betul Pak. Nah, ini harusnya di ini sini ya. ya Pak. Ini harusnya yang penyebabkan ini definisi ya Pak. Iya. Definisi terus. Sambil saya benarkan nih Pak. Jadi misalnya sini, Oh iya, kopinya salah. ya kan, definisi data APU dan PPT transfer dana. Gitu ya, gambar di sini ya Pak. Ini menjelaskan definisi ya Pak. Ya. Yang kedua juga sama di sini. Oke aja. Instruktur menjelaskan jenis Kalau tadi judul itu diambil dari mana, Pak? gimana Pak? Kalau judul tadi diambil dari mana? Judul yang di atas. Dari ini Pak, KUK Pak. Dari KUK ya? Oh. Ya, KUK tapi pada ini Pak, pada ini nih Pak, materi ini nih Pak. Kan itu Pak ya? Dari KUK, tapi yang paling bawah ya? Di bawah, iya. Karena secara pembahasannya itu harus urutan dari dia mengenal definisi dan seterusnya, berarti tetap disampaikan di suku pembahasan ya Pak ya? Iya, betul Pak. Oke. Karena kan tidak langsung di materi itu dibahas cara melakukan supervisi ya tanpa tahu apa Iya. PPT dan sebagainya. Betul. Oke, Pak. Jadi ada prolognya dulu Pak. Iya, not Pak. Oke Pak. Oke, kemudian sini ya, yang keempat adalah ketiga berarti ya, adalah perbedaan data Pak ini Pak ya. Ini saya copy. Jadi tinggal di sini menjelaskan ini. Gitu ya Pak. Nanti baru di sini adalah ini Pak ya. Nah, ini copy. Ini poin besar di sini nih. Gitu ya Pak. Jadi ada 4 pembahasan ya Pak. Dari mulai definisi, jenis-jenis, perbedaan, sampai dengan dia cara melakukannya gitu ya Pak. Iya, Pak. Nah, setelah itu baru apa simpulkan gitu. Ya, di sini bikin kesimpulannya nih. Berarti kesimpulan tentang apa namanya?
misalnya kesimpulan tentang cara melakukan atau yang pertama ini jenis data APU dan PPT transfer transaksi ya, transaksi transfer dana. Yang kedua adalah perbedaan data APU dan PPT. Yang kedua adalah cara, gitu ya, cara melakukan supervisi data APU dan PPT. Jadi kesimpulan itu adalah ya apa yang dibahas itu disimpulkan secara garis besarnya saja gitu. Gitu. Nah, setelah itu baru di sini Bapak masuk ke aplikasi, ya aplikasi itu Bapak berarti harus bikin tuh ya kira-kira soalnya apa nih ya. Tadi saya coba misalnya contoh begini ya. Jadi soal-soal ini kan tadi kan aplikasi itu kan soal terbuka ya Pak gitu. Dan semua peserta juga boleh menjawab ya seperti itu. Contohnya begini. Instruktur melempar pertanyaan kepada peserta atau siswa ya dan memberikan kesempatan peserta untuk menjawab soal tersebut. Jadi nanti ini semua boleh menjawab nih Pak. Ya. Misalnya gitu ini. Sebutkan ya kan jenis data APU dan PPT. Ya kan ya? Kalau menyebutkan itu pakai apa namanya Pak? Jawabannya Pak. Bapak Ibu dan tahu nggak menyebutkan pakai apa menjawabnya itu? Poin-poin, Pak. Menyebutkan, sebutkan jenis-jenis data APU. Pakai apa? Ya menjawabnya. Maka menjawabnya pakai. Maksudnya gimana Pak? Ya gini. Ketika kita membuat sebuah soal, ya kan? Ini kan soal tersebut diawali dengan kata-kata menyebutkan, gitu ya Pak. Nah, menyebutkan ini si peserta itu menjawabnya pakai apa Pak? Lisan. Kertas jawaban, Pak. Ya. Kertas jawaban. Sebutkan. Secara lisan. Nah, betul. Secara lisan. Gitu. Tapi kalau tulisan apa? Tuliskan. Jawablah. Beda ya. Gitu. Oh, tuliskan. Ya. Jadi kalau misalnya sebutkan, maka yang kita butuhkan jawabannya dari lisan. Lisan verbal ya. Beda kalau misalnya tuliskan, maka dia harus tuliskan tuh di lembar kertas. Gitu ya. Oke, nanti dikembangkan lagi nih Bapak nih itu semuanya. Ya, kemudian yang perbedaan dan PPT seperti itu. Ya, kemudian ada lagi misalnya supervisi. Contoh di sini, ya. Oke, ini adalah soal yang nanti Bapak dan Ibu lempar pertanyaannya kepada peserta. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu melemparkannya bisa dalam bentuk nanti ditayangkan di dalam PowerPoint, ya. Nanti peserta menjawab. Seperti itu. Nah, bedanya lagi kalau di sini evaluasi. Nah, evaluasi berarti Bapak Ibu membagikan lembar soal. Gitu ya. Nah, lembar soalnya tadi ketika nanti buat micro teaching, ya seolah-olah Bapak Ibu membagikan gitu. Jadi benar-benar membagikan tuh. Jadi ada Bapak Ibu melakukan pembagian soal evaluasi.
seperti itu. Kalau ada 5 peserta, maka ada 5 lembar soal, ya, dan lembar jawaban seperti itu. Nah, kunci jawabannya hanya Bapak Ibu yang tahu, kan begitu, ya. Kemudian tugas tambahan, ya. Tugas tambahan ini, ya, kalau dia misalnya materi pertama, ya, maka bisa kita buatkan, ya, soal misalnya rangkuman, contoh begini soalnya. Materi selanjutnya apa nih kalau kita lihat di sini? Ini kalau dilihat ini kan materi selanjutnya ini kan KUK kedua, ya. Apa KUK kedua nih? Saya lihat dulu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa di tugas tambahan itu misalnya buatlah rangkuman, ya, gitu. Untuk pertemuan selanjutnya pada materi apa nih? Materi keduanya apa nih? Gitu ya. Kan kalau kita lihat di sini punyanya Pak Indra itu, ya, materi keduanya apa nih Pak Indra? KUK-nya Pak? Materi keduanya itu Apa Pak? yang kedua itu ini Pak, apa namanya, kaitan dengan supervisi penerapan perlindungan konsumen. Nah, itu ya Pak. Berarti kan bisa jadi misalnya apa tadi Pak? Buatlah rangkuman, ya, dari berbagai sumber informasi mengenai apa tadi? Penerapan prinsip perlindungan konsumen. Penerapan perlindungan konsumen, ya Pak. Cuman ini berarti beda ini ya Pak, beda bahasan nanti untuk yang sesi berikutnya ya. Iya Pak. Mm-mm. Gitu. Jadi kita minta peserta itu dia belajar dulu, ya, untuk materi selanjutnya, ya. Tapi dalam bentuk kita minta dia membuat sebuah rangkuman itu Pak. Oh ya, oke. Oke. Saya kira tugas tambahannya itu tugas tambahan terkait dengan sesi yang dibahas saat ini Pak. Gitu. Tapi Kan ini sudah berarti selesai Pak. Sudah ada. Ah, Ya, tadi sudah dievaluasi Pak. oke, siap. Oke Pak. Jadi kalau sudah dievaluasi kita nggak perlu bahas lagi, gitu. Oke. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya gitu Pak. Ya, oke, siap. Oke Pak. Berarti akan dijadikan sebagai persepsi di pertemuan kedua ya Pak ya? Betul Pak. Betul. Ya, ya. Tuh. Oke ya Pak. Nah, ketika tugas ini dalam bentuk rangkuman, Bapak juga harus jelaskan ya, tugas dibuat dalam soft copy, dikumpulkan. Di mana kumpulkannya nih? Apakah melalui Google Classroom, ya, pada link apa, gitu ya, linknya apa, gitu ya. Pada pertemuan berikutnya tanggal berapa tuh? Gitu. Jadi harus jelas pada sini. Sampai menyebutkan spesifik tanggal ya Pak, karena kan ini kan kaitannya dengan jadwal nanti di pelatihannya kan Pak ya. Iya Pak. Sama kan seperti Bapak gitu kan ya. Kemarin kan ketika di asinkronus, ya, kumpulkan melalui link Google Classroom, ya kan. Tugas satu paling lambat jam sekian, tanggal sekian, kan begitu Pak. Jadi jelas ya Pak. Detail ya Pak. Oke Pak. Nah, kalau sudah selesai, maka nanti selesai itu melakukan merapikan peralatan, ya, menghapus. Kalau misalnya Bapak tulis ada papan tulis, pastikan Bapak juga menghapus, ya, apa yang tadi ditulis papan tulis, ya. Kemudian jangan lupa ucapkan terima kasih dan salam penutupnya. Nah, ini jangan lupa, ya, diisi misalnya di mana, tanggal berapa, kemudian jangan lupa nama Bapak dan tanda tangan nih. Oh, Iya, tanda Pak. tangan ya. Oke. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu nggak Bapak Ibu? Silakan. Pak Dani, maaf, Pak Dani mau bertanya. Tadi terkait dengan subpokok bahasan, itu berarti jumlahnya harus sama persis dengan materi yang ada di matriks pelatihan begitu ya Pak? Betul, Bu. Kalau misalnya gini Pak, di matriks pelatihan kita hanya mencantumkan 2, kemudian di pokok bahasan kita ada pengembangan sebenarnya dari 2 materi itu. Itu bagaimana Pak? Misalnya di rencana sesi berarti kita misalnya ada 3, tapi sebenarnya adalah bagian dari salah satu 2 materi itu gitu. Bagaimana Pak? Terima kasih. Jadi gini, Bu. Seperti kemarin kan saya katakan, misalnya begini, saya mau ngambil poin besarnya saja deh gitu. Ya, nggak perlu saya jabarkan. Contoh deh. Contoh Bu ya, contoh. Contoh, pada saat saya buat materi, buat materi kemarin ya, yang punyanya, contoh saya punyanya, bentar, punyanya Pak Indra lagi deh, gitu ya.
contoh di sini apa namanya KUK-nya kan berbunyi begini nih, ya. Tapi ternyata saya nggak mau jabarkan seperti ini, gitu ya. Tapi saya langsung begini nih, ya kan. Dapat menjelaskan cara melakukan supervisi, bla 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 sebagainya gitu ya. Berarti kan ini hanya satu materi, Bu, ya, gitu. Nah, Ya. apakah di dalam rencana sesi itu boleh dijabarkan lagi? Boleh, Bu. Seperti tadi kan nggak mungkin ketika kita mau ngajar itu ya meskipun materinya adalah cara melakukan supervisi dan apa data apu dan sebagainya, masa kita langsung menyampaikan oke hari ini kita apa belajarnya tentang cara melakukan supervisi, tapi kita nggak ngasih pendahuluan. Jadi kan harusnya kan dikasih apa ya pendahuluan dulu, Bu, ya, ada prolog dulu gitu loh, Bu. Gitu. Jadi boleh dijabarkan, Bu. Meskipun Ibu satu ya, tapi mau menjabarkan lagi silakan. Kalau tadi kan berarti kan Bapak mencontohkan bahwa tadi belum ada jenis-jenis apa tadi ya? Jenis-jenis transaksi ya? Apa sih? Jenis-jenis data kalau nggak salah di punyanya Pak Indra. Kemudian Bapak meng-create itu di rencana sesi. Kemudian Bapak meng-copy paste dari rencana sesi ke matriks. Lah berarti kan menurut pemikiran saya bahwa tadi jumlah materi yang ada di matriks itu harus sama persis dengan yang kita cantumkan di subpokok bahasan. Ya, gini, Bu. Tadi saya katakan, kan subpokok bahasan itu adalah materi yang akan kita jabarkan lebih detail, Bu, ya. Kan Ya. begitu. Kalau misalnya tadi Ibu misalnya di dalam matriknya saya hanya satu saja nih Pak di materi ini nih di matrik ya, tapi ketika di rencana sesi di sub apa di sub pokok bahasan ini mau saya jabarkan gitu. Boleh saja, Bu. Oh boleh ya, oke oke oke. Boleh. Seperti Oke, itu. oke siap. Terima kasih Kan Bapak. kita menyampaikan materi kan pasti ada prolognya dulu. Iya, iya betul. Ada pengertian misalnya seperti itu ya Pak. Betul. Pengertian, kemudian jenis Betul. dan sebagainya. Oke oke siap. Terima kasih Makanya Bapak. tadi saya bilang, alangkah lebih baiknya kalau kita detilkan di matrik supaya kita mudah gitu. Tinggal masukin aja gitu, begitu, Bu, ya. Gitu. Tapi kalau saya nggak ada ya nggak apa-apa, tinggal masukin aja sesuai dengan itu. Tapi ada penjabarannya gitu loh, nggak langsung ujuk-ujuk gitu loh, Bu, ya. Oke 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 oke. Siap Bapak. Ya, Pak Dani itu mungkin yang sebelumnya saya Ada pikirkan lagi? seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Pak, tadi fungsi tanda tangan untuk apa ya Pak ya? Itu kan materi sebenarnya untuk kita sendiri sih Pak, untuk persiapan kita dalam melakukan pengajaran ke teman-teman ya, ke Ya, jadi karena itu audiens. sebagai validasi, ya validasi bahwa ketika Bapak yang mengajar itu adalah Bapak yang membuat, gitu. Kan seperti itu. Hmm. Jadi sebagai validasi, Pak. Validasi itu dibutuhkan untuk apa Pak? Maksudnya saya serahkan ke siapa tanda tangan itu? Apa bukti itu Pak? Jadi gini, Pak, contoh, ya kan. Ketika saya mengajar nih, Pak, contoh di lembaga nih, Pak, ya kan. Hmm. Pasti kan pihak pimpinan lembaga bertanya begini, ini yang mengajar, contoh saya akan ngajar di IT nih, Pak, gitu. Saya mengajar tentang program pelatihan web programmer, kan begitu, ya kan. Nah, pasti ketika saya mengajar, ya ada jadwal deh. Oke, Pak Dani misalnya nanti mengajar junior web programmer, tapi saya minta Pak gitu ya, oleh pimpinan tuh. Ketika Bapak mengajar, sebelum mengajar, Bapak siapkan terlebih dahulu semua perangkatnya. Oke, berarti perangkat ini kan Ya, saya buat nih Pak, kan begitu, ya kan. ya, Nah, ya. perangkat ini yang saya buat bahwa benar ini saya yang buat dan apa tidak mengambil dari punya orang lain, maka saya tanda tangan itu Pak. Ya, aman Pak. Itu validasi Pak, gitu. Nah, Ya, nanti kita serahkan ke pimpinan ini loh, Pak, materi saya. Jadi nanti supervisi si instruktur si pimpinan dia akan melakukan contohnya misalnya gini. Saya pengen masuk kelas nih, saya pengen melihat performa mengajarnya Pak Dadi seperti itu ya. Gitu. Sesuai gak dengan apa yang dia buat hmm. gitu. Nah, Ya, ini ya. pernah kapan, Pak, ketika dulu saya menjadi kepala sekolah. Saya dulu pernah jadi kepala sekolah Pak gitu. Di SMK. Jadi ketika saya jadi kepala sekolah, setiap guru saya minta gitu. Oke, Bapak Ibu buatkan kalau dulu di SMK namanya RPP. Bapak Ibu bikin RPP dan RPP-nya ditandatangani. Ya, saya pengen tahu gitu apa yang Bapak tulis itu apa kerjakan. Saya masuk kelas, Pak. Saya cek gitu. Oh ya, ternyata pada saat supervisi ada yang nggak sesuai gitu. Loh, Bapak kok nggak sesuai gitu. Ini kan Bapak yang tantangan, berarti Bapak sudah menandatangan bahwa Bapak ini membuat kan begitu, Pak. Ya, Tujuannya baik, begitu, baik. Pak. Ya Pak. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu? Silakan Bapak Ibu.
Clear ya? Untuk rencana sesi sudah clear ya? Oke, kemarin Bapak Ibu sudah mengupload ya rencana sesi. Oke, selanjutnya ya kita akan masuk praktek yang kedua adalah lembar informasi. Nah, Bapak Ibu kan sudah dapat ya lembar informasi ya. Oke, contoh ini lembar informasinya. Oke, baik. Nah, lembar informasinya seperti ini kan Bapak Ibu kemarin ya. Nanti tinggal dilihat dari sesi mengajar ya. Saya tinggal lagi di sini. Ya. Kita lihat di sini. Ya. Kode unitnya apa di sini? Sama Bapak Ibu, tinggal copy aja nih. Ya, di copy. Kemudian judul unitnya juga sama, di copy. Ya, kemudian EK-nya EK 1. Ya, ini ada melakukan ini. Tinggal di copy. Kemudian KUK-nya. Ya, judul micro teaching-nya adalah ini. Ya. Ya, kalau ditanya dari mana Bapak dan Ibu mendapatkan judul micro teaching? Dari KUK. Ada kolom materi gitu ya. Nah, di sini siapa nama instrukturnya nih? Sebutkan. Oke, ya. Nah, setelah itu, nah ini dijelaskan di sini tentang ya, misalnya di sini definisi data ya. Nanti ada penjelasan nanti. Nah, kemarin saya coba kalau misalnya Bapak Ibu bingung bisa misalnya dari bisa guna pakai ChatGPT gitu. Sampling aja Bapak. Ini saya tadi coba pakai guna pakai ChatGPT ya. Saya buat di sini saya ketikkan definisi data definisi data mampu dan PPT dalam konteks sistem pembayaran transfer dana. Gitu ya. Ini data APU, data APU, dana APU, sorry. Ini definisi data gitu ya, APU dan PPT dalam konteks sistem proses pembayaran transfer SPP apa SPP ya Pak, sistem pembayaran Dan pengelolaan. uang rupiah ya Sistem Pak, pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, Pak. sistem Pembayaran dan pengelolaan. pembayaran dan pengelolaan uang rupiah ya Pak. Ya. Nah, contoh ini ya, begitu. Misalnya ya, informasi-informasi ya
Contoh ini saya copy misalnya, gitu ya. Sampai ke sini. Adalah, gitu ya. Ini contoh, gitu ya. Kemudian jenis-jenis data APU dan PPT. Tuh, tadi saya coba ke sini. Nah ini jenis-jenis, ya. Misalnya, jelaskan perbedaan. Ini Pak ya. Ya. Misalnya ini Pak yang saya pakai gitu ya. Tuh. Terus perbedaan data APU dan PPT. Salin. Jadi sebenarnya sebuah catatan kecil aja buat Bapak gitu ya. Gitu ya. Baru di sini tentang ya cara melakukan supervisi. Jadi lembar informasi itu menjelaskan ya secara detail terhadap materi bahasan Bapak dan Ibu masing-masing. Oke. Nah, udah nanti jangan lupa disimpan ya. Berarti lembar informasi ini adalah sebuah modul mini ya, modul kecil ketika Bapak Ibu mengajar. Oke. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Itu lembar informasi. Gitu ya. Bapak Ibu ya bisa apa namanya mengeksplor deh gitu. Bisa menggunakan pakai mencari apa materi tersebut bisa menggunakan pakai ChatGPT atau apa silakan Bapak Ibu. Atau mungkin barangkali di tempat Bapak Ibu sudah ada modulnya gitu, silakan. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan ini dari Pak Indra. Lembar informasi itu apakah nanti akan menjadi bahan di slide? Betul Bapak Ibu. Ya, jadi yang ada di slide itu sebetulnya yang ada di dalam rencana sesi. Gitu ya. Jadi apa yang Bapak Ibu akan bahas itu semua ada di rencana sesi sebetulnya itu. Makanya kan kenapa di rencana sesi itu kan ya, ini kan kalau kita lihat ya, contoh misalnya Bapak menjelaskan definisi data. Ini ada di slide berapa ini? Misalnya contoh dari slide 4 misalnya. Kemudian jenis-jenis data APU dan ini ada di slide berapa gitu. Jadi slide apa di Alpraga ini pengisian slide ini Bapak yang lebih tahu nih. Gitu ya. Ini mau di slide berapa? Kemudian perbedaan data ada di slide berapa gitu. Jadi pengisian ini slide-nya ini sesuai dengan Bapak buat. Itu Pak Indra ya. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu silakan. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjutkan ya ke template evaluasi kunci dan jawaban ya Bapak Ibu ya. Oke, coba. Oke. Nah, ini sama ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa dimasukin sama seperti tadi. Misalnya tadi ini itu. Ya, ini kode unitnya kita copy. Jangan sampai kosong Bapak Ibu ya. Dia tetap ini. Jadi kenapa kita bikin seperti ini supaya Bapak Ibu inline itu. Ya, jadi apa yang di matrik, rencana sesi termasuk yang ada di dalam lembar informasi
ya, dan soal itu semua sama. Jadi ini ya, kemudian judul micro teaching adalah ini. Ya. Misalnya tadi Bapak untuk melakukan evaluasi ya kepada peserta itu durasi waktunya 3 menit, gitu ya. Nah, ini kan berarti namanya kalau nama peserta kan dikosongin aja dulu ya, nanti kan akan dibagi kepada peserta ya. Ini kan berarti lembar jawaban ya, gitu. Lembar soal atau lembar jawaban bisa jadi satu nih seperti itu, gitu ya. Contoh misalnya apa nih? Oke, barangkali Pak Indra bisa bantu nih untuk soal ini Pak, contoh Pak, untuk ini kompetensi Bapak nih. Bapak Ibu jadi hanya membuat 3 pilihan ganda dan 2 esai ya, seperti itu. Nah, nanti jangan lupa kunci jawabannya juga sama. Oke. Pak Indra sudah jadi Pak soalnya sama ini Pak, sama kunci jawabannya Pak. Halo Pak Indra. Halo Pak Indra, apakah terdengar suara saya? Ada, Pak, sudah selesai, Pak. Halo Pak. Oke, sampai sini Bapak Ibu tanya nggak? Nah, kalau Mohon izin bertanya, Pak. ya silakan Bu Dina. Untuk yang evaluasi ini itu jumlah soalnya sama jenisnya itu bebas ya, Pak ya? Atau harus pilihan ganda, harus esai, atau bebas ya, Pak? Betul Bu, ini kan berdasarkan permintaan ini 3 Bu ya. 3 esai, 2 esai, 3 pilihan ganda. Oh, jadi sesuai itu aja, Pak ya? Maksudnya nggak bisa ditambah atau dikurangi ya? Sesuai formatnya aja? Tambahkan boleh Bu. Oh, iya. Minimalnya beginilah, mintanya begini. Oh, minimalnya. Oh, baik, Pak. Siap. Terima kasih. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu? Pak, kemarin di contohnya itu ada menjodohkan, kemudian benar salah di template tugasnya itu nggak masalah ya Pak? Saya mengikuti contoh yang di template tugas. Boleh, nggak apa-apa Bu. Oke. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, kita kembalikan lagi kepada Bapak Ibu terkait dengan rencana sesi ini, ya. Berarti di dalam unit yang kedua ini berarti ada berapa output tugas Bapak Ibu? Ada 3. Ada 3. Apa aja Pak? Lembar informasi, soal evaluasi tertulis, dan sesi pembelajaran. Oke. Kalau presentasi bisa nggak dibuat? Presentasi Bisa Pak, garis besar. bisa Pak. Garis Bisa, besar kan? dari session plan-nya Pak ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu ketika nanti di micro teaching itu tinggal melampirkan saja rencana presentasinya kan begitu. Sama videonya ya. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Pak Dani, kalau untuk yang lembar informasi apakah sama dengan kesimpulan yang ada pada session plan? Jadi gini Pak, lembar informasi kan tadi saya katakan bahwa itu adalah sebetulnya modul gitu loh Pak. Gitu. Bicara modul itu kan bicara pembahasan yang lebih detail ya Pak. Iya. Kan begitu. Kalau kesimpulan itu hanya poin-poin besarnya saja gitu. Nah, pertanyaan, boleh nggak sih antara misalnya yang tadi ada kesimpulan itu kita tuangkan dalam informasi? Sebenarnya sih boleh saja gitu loh Pak. Gitu. Cuman biasanya kalau kesimpulan itu hanya poin besarnya saja, artinya singkat, jelas, padat gitu loh Pak. Tapi kalau di informasi itu kan detail, ya kan mendalam gitu loh Pak. Gitu. Ya. Sebenarnya ini pegangannya siapa sih sebenarnya? Pegangannya instruktur. Ya. Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu mau mengajar itu kan pasti kan materi detailnya kan Bapak Ibu lebih tahu. Maka supaya Bapak Ibu tidak keluar dari koridor yang Bapak Ibu mengajar penjelasannya, maka Bapak Ibu kan butuh tuh informasinya. Kok tiba-tiba gini, tiba-tiba ketika saya mengajar saya lupa nih materi ini nih. Bapak Ibu tinggal buka tuh nomor informasinya. Kan begitu. Penjelasannya. Ya, Pak. Itu, Pak Diki. Lalu untuk waktu
untuk pengerjaan soal evaluasi tertulis, waktunya bebas atau ada aturan bakunya, Pak? Karena ini micro teaching, Pak, kita sudah bikin, Pak, sudah kita bantu buatkan, ya kan, untuk soal evaluasi, Pak, ya, gitu, itu 3 menit, Pak, gitu ya. Tapi nanti implementasinya di lembaga Bapak Ibu silakan itu serahkan Bapak Ibu masing-masing. Tetapi dalam konteks kita hari ini pelatihan itu sudah kita bantu buatkan seperti itu. Oke ya, Pak. Ya, tapi nanti ketika Bapak Ibu di lembaganya mau dikembangkan lagi, silakan Bapak Ibu lebih tahu. Gitu ya. Kalau Oke. masalah waktu tidak ada ya baku, Pak. Gitu. Ya, karena kalau dilihat dari soal evaluasinya banyak, dalam waktu 3 menit mungkin baru baca soalnya aja, belum menjawab. Gitu, Pak. Betul, Pak. Gitu. Ya, terima kasih Pak Dani. Terus sama-sama, Pak. Ada lagi Bapak dan Ibu? Oke, saya mau tanya gitu ini. Apa perbedaan aplikasi dengan evaluasi? Tadi Pak, kalau aplikasi itu pertanyaan dengan jawaban terbuka, kalau evaluasi itu berisi pertanyaan dengan jawaban tertutup. Mohon koreksinya, Pak. Ya. Jadi kalau aplikasi, oke, sebelum saya jawab, ada lagi ya yang mau ini menambahkan? Izin menjawab, Mbak. Pak, izin menjawab, Pak. Ya, kalau aplikasi itu penguatan peserta terhadap instruktur. Jadi instruktur melemparkan pertanyaan kepada peserta. Sedangkan kalau evaluasi, pesertanya yang mengerjakan pertanyaan sesuai dengan materi yang disampaikan instruktur. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Mohon Pak. Monggo Pak Aris. Jadi kalau yang menurut pemahaman saya, aplikasi itu adalah kita mempraktekkan hasil dari pembelajaran. Kalau evaluasi itu kita melihat kembali apa yang sudah kita kerjakan, apakah sesuai dengan yang kita harapkan, atau mungkin dibandingkan dengan tolak ukur targetnya, Pak. Itu, Pak. Terima kasih. Ya, satu lagi deh, Bapak deh. Tadi Ibu udah 2 nih. Yuk, Bapak satu lagi, siapa nih yang mau menjawab? Silakan. Ada Bapak yang mau menjawab satu lagi? Tadi Ibu sudah 2 nih. Ada Bu Elisa sama Bu Gusti ya. Izin, Dan Pak. Pak Aris. Silakan Pak Bening. Kalau aplikasi itu lebih bersifat tanya jawab kepada peserta, yang mana sifat pertanyaan terbuka, Pak. Semua peserta berhak menjawab sesuai dengan apa yang mereka ketahui, Pak. Kalau evaluasi itu lebih kepada pengujian atau tes dengan dalam proses pertanyaan tertutup, di mana yang mengetahui jawabannya itu hanya instruktur. Itu biasanya dalam lembar kerja, Pak. Mungkin itu jawabannya, Pak. Oke, baik. Semuanya jawabannya benar nih, bagus nih. Gitu. Jadi sebetulnya aplikasi itu sebetulnya soalnya ada selalu terbuka ya. Gitu, selalu terbuka. Ya, kita pengen mengetahui ya gitu seberapa serapnya sih gitu, materi yang tadi kita sajikan ya diterima oleh peserta. Kan begitu. Kemudian kalau dievaluasi gitu sama seperti ini. Ini saya bertanya nih Bapak Ibu, ini sebenarnya apa aplikasi nih sebetulnya nih. Bapak menjawab, Ibu menjawab seperti itu. Gitu kan, tapi semua jawabannya benar seperti itu. Mas juga evaluasi, ya kalau evaluasi itu berbeda gitu. Ya, kalau evaluasi ya hanya peserta berarti apa namanya mengerjakan dan semua nggak ada yang tahu jawabannya seperti apa, tapi yang tahu hanya kita. Seperti itu. Nah, disitulah gitu ya. Tingkat keberhasilan mengajar instruktur itu ada di evaluasi. Seperti itu. Makanya ya ketika Bapak bikin soal gitu, wah jangan sampai saya bikin soal ternyata soalnya keluar dari konteks gitu, dari konteks materinya gitu, ya dengan berharap pesertanya nggak bisa jawab gitu, ya kalau pesertanya nggak bisa jawab, maka yang dievaluasi sebelumnya siapa nih instrukturnya kan begitu ya, seperti itu. Ternyata siswa nggak bisa jawab semuanya seperti itu, berarti di situ ada soal yang tidak bisa terbaca oleh peserta seperti itu. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu membuat sebuah soal ya itu pastikan bisa terbaca dan materinya ya materi dalam soalnya adalah sesuai dengan materi bahasa yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Gitu. Jadi pastikan setiap selesai mengajar Bapak Ibu ada evaluasi. Selesai mengajar ada evaluasi. Sama seperti hari ini Bapak Ibu kemarin kan begitu ya. Gitu. Ada soal evaluasi ya, gitu dibuka kan ya, kerjakan.
Nanti ada juga sama di siang sore ya, malam yang itu kerjakan seperti itu. Oke. Di dalam tahap di dalam proses pengajaran PBK gitu ya, ada berapa tahapan mengajar Bapak dan Ibu? Di dalam proses PBK, pelatihan berbasis kompetensi, ada berapa tahapan mengajar ya menurut teorinya Herbatian? 4, Pak. 4. Ada 4, Pak. Oh, apa aja tuh Bu? Pendahuluan, kemudian penyajian, aplikasi, terus yang terakhir evaluasi. Evaluasi, oke. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mengajar, maka 4 tahapan tadi nggak boleh terlewat tuh. Ya, pendahuluan tadi misalnya Bapak Ibu melakukan proses apa tuh Bapak Ibu? Isinya apa aja tuh di pendahuluan tuh? Kalian tahu nggak? Di pendahuluan apa aja tuh isinya tuh? Persepsi, Per- Oke, Perkenalan, perkenalan, oke, apa lagi ya. salam salam pembuka mungkin masuk nggak Pak? bisa. Salam pembuka. Mengulas materi sebelumnya, Pak. Mengulas materi sebelumnya atau persepsi tadi ya. Oke, ada lagi? Absensi termasuk dengan pendahuluan nggak Pak? Pak, betul. Doa, Doa, doa gitu ya. Oke. Jadi gini, betul Bapak Ibu semuanya betul. Gitu ya. Tinggal dilakukan aja Bapak Ibu ya. Jadi ketika pendahuluan itu pasti udah pasti ketika Bapak Ibu mau mulai kelas kan pasti kan ada yang doa atau salam kan begitu ya. Seperti itu. Kemudian melakukan presensi atau absensi. Siapa hari tidak hadir? Kan seperti itu. Ya, kalau waktunya banyak sih Bapak Ibu bisa bisa cek satu-satu nih. Amir, Bejo, Susi kan gitu ya. Tapi karena waktu sedikit Bapak Ibu nggak perlu satu-satu. Tinggal ditanya aja gitu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Gitu. Ya, supaya waktunya efektif seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru kan Bapak Ibu melakukan apa namanya penjelasan tentang safety induction. Safety induction berarti tentang ketiganya ya seperti itu. Tapi ketiganya kayak di dalam pelatihan saja seperti itu. Misalnya di dalam ruang kelas, ya. Nanti sampai kayak gitu, kalau misalnya di dalam lab, oke kita hari ini akan belajar di dalam ruangan lab, gitu, maka diperhatikan ya, jangan ada yang membawa apa namanya air ke dalam ruangan lab. Kenapa? Karena ketika tertumpah nanti ada listrik dan sebagainya tersetrum. Itu contoh ya. Atau misalnya menanya kepada peserta, bagaimana cuaca suhu di ruangan ini? Apakah cukup dingin? Apakah cukup adem atau bagaimana? Itu safety induction Bapak Ibu. Ya. Baru setelah itu Bapak Ibu menjelaskan roadmap-nya. Ya, berarti kan roadmap ini menjelaskan terkait dengan materi kita hari ini tuh tentang apa gitu ini. Nah, materi ini tuh didapat dari mana gitu. Kan gitu. Contoh tadi ya, cara melakukan supervisi. Nah, ini materi ini ya didapat dari KUK ini ya, KUK 1.1 dengan bunyinya seperti ini, kemudian KUK ini didapat dari elemen kompetensi 1 ya, berbunyi seperti ini, dan KUK ini didapat dari unit kompetensi ini dengan nomor ini. Itu roadmap-nya Bapak Ibu. Gitu ya. Baru setelah itu baru masuk ke penyajian. Gitu ya. Nah, kalau kesimpulan itu ada di penyajian apa di aplikasi Bapak Ibu? Ulangi Pak, maaf, Pak. Kalau kesimpulan itu masuk dalam penyajian atau aplikasi? Hmm. Aplikasi. Penyajian, Pak. Penyajian. Ya, penyajian, Pak. Penyajian. Ya, jadi kesimpulan itu adalah ya masuk ke dalam penyajian. Jadi apa yang kita sajikan ya kita simpulkan. Ya, kalau di aplikasi sudah nggak ada kesimpulan lagi tuh. Gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan begini, boleh nggak misalnya instruktur itu ketika nanti micro teaching ya sudah melakukan evaluasi, ada proses tanya jawab, boleh nggak seperti itu? Kita nih sudah melakukan evaluasi nih, ya sudah selesai, terus kita melakukan tanya jawab lagi pada peserta, boleh nggak seperti itu? Ya, Bapak Ibu gimana tuh? Enggak.
nggak boleh mungkin Pak, karena sudah pernah ditanyakan di yang sebelumnya. Betul. Ya, jadi ketika sudah ada evaluasi, nggak perlu ada pertanyaan lagi, tanya jawab lagi gitu. Tanya jawab terjadi di mana itu Bapak Ibu? Di aplikasi. Bisa di aplikasi, ya, bisa di penyajian. Kan begitu ya. Tadi misalnya kan di penyajian kan dijelaskan ya di dalam rencana sesi ya, instruktur memberikan pertanyaan serta menjawab. Atau di aplikasi ya, ada tanya jawab seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah evaluasi sudah selesai, jangan ada lagi proses yang namanya tanya jawab. Gitu ya. Atau menjelaskan lebih detail lagi, jangan. Apalagi setelah di aplikasi, Bapak menjelaskan lagi jangan seperti itu. Kan sifatnya hanya menguatkan saja gitu, penguatan. Kan gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu 4 langkah itu jangan sampai ada yang terlewat. Misalnya tadi gini, Bapak Ibu ngajar nih, ngajar, biasanya peserta itu ya akan kelewat itu membedakannya antara aplikasi dengan evaluasi itu. Ya, setelah mengajar langsung dikasih soal itu. Soalnya silakan ditulis sebagai apa diberikan. Wah, aplikasi kelewat itu. Waduh, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu diuji kompetensi, Bapak Ibu suruh ngulang itu nantinya. Gitu ya. Jadi pastikan 4 langkah itu jangan sampai ini. Dan kemudian ya kalau misalnya tadi diawali dengan pembuka, maka diakhiri dengan penutup. Betul. Gitu ya. Jadi apa yang ditulis Bapak Ibu itu tolong diterapkan di dalam proses micro teaching-nya. Jadi sebetulnya itu skenario-nya semua Bapak Ibu tampil mengajar itu semua ada di rencana sesi. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke ya, Bapak Ibu. Ada nggak kira-kira tanya lagi? Ada Pak, kalau misalnya setelah evaluasi terus ada peserta yang tanya, itu sebaiknya instruktur bagaimana Pak? Oke, ya. Ketika nanti ada yang bertanya gitu, oke baik, nanti kita kita bertemu lagi akan saya jawab pada saat pertemuan selanjutnya. Gitu. Kalau misalnya ada peserta seperti itu, udah tutup nih evaluasi tanya, oke, nanti kita akan kita jawab yang kita bahas di pertemuan selanjutnya. Di mana tuh? Di upper resepsi. Gitu ya, Pak. Jadi kalau misalnya ada setelah evaluasi ada pertanyaan lagi, itu kita jawab jangan lagi Pak gitu. Kita jawab di pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan selanjutnya itu disebut dengan upper resepsi. Jadi kan membahas materi kemarin sebelum masuk materi hari ini gitu Pak. Tapi sudah nggak perlu perkenalan lagi Pak ya? Perkenalan itu sudah dilewatin ya Pak ya? Di pertemuan kedua. Pak. Ya, ya. Ya. Gitu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Silakan. Nah, berarti Bapak Ibu hari ini silakan nanti yang nanti coba saya cek ya Bapak Ibu ya. Itu nanti kita siang sore ya berarti ya kita coba buka lagi tugas-tugas Bapak dan Ibu kita bahas ya. Jadi nanti tolong hari ini tolong diperbaiki. Yang pertama paling penting dan paling utama adalah matriknya Bapak dan Ibu. Tolong dicek lagi matriknya. Gitu ya. Jadi nanti kita cocokkan lagi ya sesuai dengan apa yang ada di SKKN-nya. Makanya kenapa kita minta Bapak dan Ibu perbaiki dan sempurnakan matriknya yang Bapak Ibu buat. Oke, terakhir ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup nih? Jadi masih ada kesempatan Bapak Ibu nanti bisa langsung mengerjakan tugas-tugasnya, ada waktunya. Jadi yang pertama kita perbaiki matriknya Pak ya. Kemudian kita lanjut ke yang session gitu ya. Betul, Pak. Session pembelajaran ya. Siapa? Itu Pak ya. Tolong nanti semua kolom-kolomnya diisi yang ada di rencana sesi. Ya. Rencana sesi. Tuh, jadi ketika nanti Bapak bikin presentasi, yang ada slide-nya itu di slide berapa materi ini, apa pembahasan ini. Pembahasan ini ada di slide berapa. Gitu. Bapak Ibu ketika bikin presentasi, ya tidak perlu semuanya yang ada di modul itu dituangkan ke dalam presentasi. Terkadang kalau kita melihat presentasi, gitu ya, apa yang ada di buku, apa yang ada di misalnya di Google kita temukan itu semua dituangkan situ, jangan. Lalu juga presentasi, PowerPoint ya, gitu ya, PowerPoint. Berarti kan hanya poin-poin besar saja itu yang ditayangkan. Betul, nggak perlu semuanya dimasukkan. Begitu ya. Jadi ada yang di buku, semua dimasukin gitu. Kan kalau misalnya kita menguasai materinya gitu
maka sebetulnya ya poin besar itu sudah mewakili, ya kan, mewakili apa yang mau kita sampaikan gitu. Tapi kalau misalnya semuanya dimasukkan, itu menandakan bahwa kita nggak menguasai materinya nih gitu. Seperti itu. Makanya ketika nanti mengajar juga kita jangan terlalu berfokus kepada PowerPoint, ya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu udah gitu, karena Bapak Ibu karena bagian dari Bapak Ibu sudah biasa mengajar seperti itu, ya sudah, itu hanya poin besar saja. Detailnya adalah Bapak Ibu mengeksplor ya materi poin-poin besarnya saja. Jadi nggak perlu semua yang ada di buku, yang ada di Google dimasukin semua plung ke situ. Sehingga apa yang terjadi? Kan Bapak Ibu waktunya 20 menit. Ya kan? Misal contoh ya, penyajian total misalnya hanya 5 menit ya. Karena Bapak Ibu membaca membaca PowerPoint di presentasi, maka yang terjadi Bapak Ibu hanya fokus di presentasi saja gitu. Visualnya diabaikan gitu. Kan begitu. Ya, efeknya apa? Bapak Ibu membaca aja udah situ. Kalau membaca waktunya habis itu. Ya kan di dalam Bapak Ibu setiap pokok bahasa kan setelah contoh begini, definisi tentang data APU. Ya sudah, Bapak Ibu tentang data APU itu seperti apa gitu kan ya, poin misalnya saja. Nah, itu apa, tanya jawab gitu ya, apa yang Anda ketahui tentang data APU sebagainya. Kan di dalam rencana sesi Bapak Ibu misalnya tadi kan ya, instruktur melemparkan pertanyaan, jadi lemparkan pertanyaannya gitu ya. Jangan sampai di pokok bahasa itu dijelaskan dia ada instruktur melemparkan pertanyaan, tapi kenyataannya pada saat kita mengajar itu nggak ada pertanyaan gitu. Ya, itu nanti ketika Bapak Ibu melakukan teaching dan itu di video ya, nanti kita akan cek tuh ada poin-poinnya gitu. Nanti kita kasih tahu Bapak Ibu nanti poin besarnya seperti apa gitu. Nilainya seperti apa kalau Bapak Ibu tidak melakukan ini atau melakukan ini seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Oke, clear Bapak Ibu ya. Aman ya? Ada lagi? Pak Dhani, saya mau nanya kembali Baik, Pak. mengenai output hari ini berarti ada 4 ya, Pak. Pertama Iya, Pak. adalah revisi untuk matriks, kedua adalah sesi pembelajaran, lalu ketiga lembar informasi, dan keempat adalah soal evaluasi. Ya. Nah, untuk matriks saya belum ada komen atau masukan supaya bisa saya perbaiki, Pak. Saya salahnya di mana gitu. Oh, oke. Iya, Pak, sama Pak ini ya, Pak Leri ya? Pak Leri, iya betul, Pak. Oke, Pak. Coba saya bantu ini, Pak. Saya bantu cek ya, Pak. Ya, Berarti udah benar tuh Pak Diki. Pak. Belum, Pak. Jangan-jangan salah semua punya saya, Pak. Bapak Ibu, selain Pak Diki, siapa lagi yang belum di komentari? Saya Pak, dengan Oh, Pak boleh. juga. Oh, oke, coba nanti saya bantu cek ya, Bu. Oke. Yang lainnya Bapak Ibu, yang kelompok saya, Sudah Pak, sudah ya, yang diperbaiki ya, Pak. sudah Pak. Ada catatan-catatannya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, selain langsung melanjutkan pekerjaannya, ya, mudah-mudahan nanti siang itu semua sudah beres, termasuk matriknya, termasuk dengan tadi rencana sesinya, soalnya, dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi kita kasih waktu Bapak Ibu sampai dengan nanti sebelum jam 15.30 kita berharap semuanya sudah diupload ulang lagi. Ingat ketika ada perbaikan jangan lupa jangan dihapus, tapi dikasih nama revisi berapa. Ya, sehingga kita tahu perbaikannya di mana. Baik, itu mungkin barangkali Bapak Ibu ya. Sebelum kita akhiri ya, seperti biasa saya minta foto dulu ya. Nanti akan ditutup ya dari saya ya. Terima kasih atas kesempatan Bapak dan Ibu hari ini ya. Mudah-mudahan nanti kita sharing, kita ketemu lagi dan tugas sudah selesai. Sebelum ditutup oleh Pak Beni sebagai ketua kelas ya, kita foto dulu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, yuk tampilkan wajahnya. Iya, Pak Wildan. Oke, 1, 2, 3. Sebentar Bapak Ibu mohon tahan. Sebentar. Ya, sebentar. Satu lagi. Saya share dulu. Sebentar. Bapak Ibu. Iya, laptopnya agak lemot nih jadi ini. Sebentar.
Oke. Satu lagi Bapak Ibu, gaya kompeten. Oke, 1, 2, 3. Tahan. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Kelas Pak Bening. Silakan Pak Bening. Baik, terima kasih Pak Dani untuk materi hari ini. Semoga apa yang sudah diinformasikan Pak Dani hari ini bisa kami terima semua dengan jelas, sehingga nanti di proses pembelajaran berikutnya kita bisa lebih lancar. Terima kasih buat atensi semua Bapak Ibu yang hadir di sini. Nanti sore kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Ini ya Pak, matriksnya. 1, 2, 3 semuanya menghilang Bu ya.